Bismillahirrahmanirrahim. Pada tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana membuat project dengan menggunakan Primavera Project Planner. Cara yang pertama adalah bagaimana membuat naskah project itu sendiri. Silahkan buka new. Di sini kita bisa lihat naskah kita, dokumen kita akan di save pada C-P3WIN Project secara otomatis. Ini kita gunakan tempat yang lain sebagai contohnya. Ini Anda harus terbiasa untuk mendouble klik pada setiap folder yang ingin Anda tempati. Misalkan di sini saya menaruh di latihan 1. Double klik di sini sehingga muncul latihan 1 di sini. Kita oke, maka dokumen kita akan tersimpan di dokumen latihan 1. Project name-nya kita namakan AA0000. Number version-nya bisa diisi sembarang angka. Kemudian project title-nya kita katakan membangun kuliah, dan namanya WI. Di sini adalah satuan unit yang ingin Anda masukkan dalam project Anda. Di sini hari kerja, berarti di sini 5 hari. Hari awal dimulai pada hari Senin. Project dimulai, kita anggap dia mulai pada tanggal 1 Januari 2014. Kita add. Di sini inilah tampilan dialog dari Primavera. Kita masuk ke Activity ID. Ketika sudah masuk di sini, kita sebutkan sembarang angka. Kita misalkan 001. Kita tulis di sini. Kemudian kita tuliskan aktivitas yang kita lakukan sebagai seorang mahasiswa. Misalkan registrasi. Kemudian ketika Anda sudah masuk, yang harus Anda lakukan adalah menambahkan aktivitas yang lain lagi dengan cara klik tombol plus ini, sehingga di bawahnya akan muncul kotak aktivitas lagi, di mana secara otomatis Primavera akan memberikan tambahan angka di depannya. Kita tulis di sini semester 1. Kemudian kita lanjut lagi semester 2. Anda juga bisa masukkannya dengan arrow down. Semester 3, semester 4, setelah selesai di enter, arrow down. Semester 5, semester 6, enter. Kemudian anggap Anda sudah tutup teori, kemudian TA, kemudian sudah. Ini anggap sebagai proses contohnya. Ini adalah lamanya waktu pengerjaan dari pengerjaan berikut ini, tas-tas berikut ini. Anggap misalkan ini selesai dalam waktu 3 hari. Anggap ini selesai dalam waktu 6 hari. Ini juga 6 hari, 6 hari, 6 hari, 6 hari. Ini kita anggap 3 hari, ini kita anggap 4 hari, ini kita anggap 5 hari. Ini merupakan durasi dari pengerjaan yang kita lakukan. Langkah selanjutnya adalah menggunakan work-based structure. Silakan Anda masuk ke data, kemudian di WPS. Di WPS setelah ini dialog muncul seperti ini, masukkan struktur. Nah, akan ada berapa struktur yang Anda ingin buat di sini. Misalkan kita buat menjadi 2 struktur saja. 2 struktur di mana isi yang ada di sini itu menunjukkan berapa lebar dari kata kode yang ingin Anda masukkan. Misalkan kita tulis dengan angka 2.
Sini separatornya, pemisahnya kita tulis dengan tanda strip. Di sini misalkan juga 2, kita separatornya dengan titik koma. Kita oke. Secara otomatis di sini sudah ada tanda strip. Kita bisa mulai menginputkan. Misalkan kita menginputkan level A nya sebagai adalah kuliah. Kemudian kita enter lagi. Kita masuk ke titelnya kuliah. Kemudian kita buat objek strukturnya A. Tadi karena 2, maka 1 adalah kita cari di titelnya A1, misalkan kita tulis sini awal, kita masukkan di sini, maka dia A1-nya akan turun ke bawah sini. Kita lanjutkan lagi, A spasi 2, sini kita tuliskan sebagai core kuliah inti. Kemudian kita tambahkan lagi di sini A3, yaitu tahap akhir, atau di sini akhir. Oke, di sini adalah struktur dari WBS kita. WBS yang Anda buat harus mencerminkan dari proses pengerjaan, proses project yang Anda miliki. Ini kita oke. Di sini belum ada WBS, maka tugas kita adalah menambahkan, masuk ke format, kolom. Kita ingin masukkan dia di sebelum original duration. Berarti kita tempatkan di sini, kita plus, kita scroll down, cari WBS. Bila sudah, kita oke. Nah, kemudian di sini kita bisa masukkan struktur level yang kita inginkan berdasarkan WBS yang kita miliki. Di sini kita sebut dia awal. Di sini kita sebut dia core kuliah. Di sini juga sama, kita sebut dia core kuliah. Kita isikan semuanya. Core kuliah. Kita isikan lagi. Core kuliah lagi. Core kuliah lagi. Terus yang core kuliah ini kita anggap sebagai akhir, juga akhir. Bila semua sudah masuk, maka sekarang kita bisa mengorganisasikannya. Masuk ke format, organize. Kemudian karena kita ingin berdasarkan breakdown struktur, kita klik WBS. Ini menunjukkan total yang kita masukkan. Ini kita masukkan di sini dengan bottom, yaitu nanti isiannya berada di bawahnya. Sekarang kita klik organize now. Inilah bagian dari struktur kita. Subtotalnya berada di bawah, bukan di top atau di atas. Demikian untuk tutorial kali ini.